Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk MPLS kali ini kita sama seperti tahun lalu nih. Jadi kita belum bisa tatapan langsung, kita belum bisa bertemu langsung. Untuk tahun ini kita masih pandemi dan juga kita bisa melihat ya adik-adik semua ya. Kita bisa melihat kondisinya untuk di Kota Jambi sendiri masih zona merah dan beberapa hari ini kita lihat masih terjadi kenaikan untuk COVID-19-nya. Jadi sementara untuk MPLS kali ini kita masih secara virtual saja, kita ketemu secara virtual. Nah, nanti adik-adik kalau ada pun pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin saya bicarakan nanti, bisa langsung ke teman-teman OSIS ataupun nanti dengan saya juga bisa. Nah, perkenalkan, ini saya belum memperkenalkan diri nih. Saya Pak Ferry Oktiarmi. Saya di sini mengampu mata pelajaran kimia. Mungkin belum ketemu sama adik-adik nih, saya mengajar di kelas 12. Saya mengajar di kelas 12. Nah, terus di sini saya merangkap menjadi wakil kurikulum di SMA Negeri 3 Kota Jambi atau biasa dikenal dengan wakil bidang akademik kalau biasanya itu. Nah, di sini saya diberikan kepercayaan dari OSIS, saya harus menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kurikulum di SMA 3, terkait prestasi-prestasi di SMA 3 yang memang salah satu keinginan adik-adik untuk bisa masuk ke SMA 3, salah satunya adalah prestasi. Nah, sebelum saya bercerita prestasi, sedikit saya ceritakan tentang kurikulum di SMA 3. Kurikulum di SMA 3 sendiri sudah melaksanakan kurikulum 2013 revisi. Jadi sebelumnya SMA 3 merupakan pilot project di awal kurikulum 2013. Di mana pada tahun 2012-2013 itu ada pertama kali keluar kurikulum. SMA 3 merupakan pilot project dari Kementerian Pendidikan untuk bisa melaksanakan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya di SMA 3 sendiri juga melaksanakan kurikulum 2013 revisi sekarang nih. Nah, apa aja sih yang ada dalam kurikulum 2013 revisi ini sendiri? Nah, mungkin adik-adik kalau di SMP itu masih ketemu yang namanya mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, itu seperti biasa ya adik-adik ya. Nah, cuman di SMA kita sudah di SMA nih, sekolah menengah atas. Jadi memang untuk beberapa mata pelajaran sudah dipecah. Misalnya di SMP adik-adik masih ketemu yang namanya IPA, masih ketemu yang namanya IPS. Nah, kalau di sini nanti adik-adik akan difokuskan bisa masuk ke jurusan. Pemilihan jurusan sudah dilaksanakan di kelas 10 ya adik-adik ya. Jadi di kelas 10 adik-adik sudah pilih jurusan. Nanti di jurusan itu misalnya jurusan IPA. Jurusan IPA adik-adik sudah harus secara khusus mempelajari tentang bidang IPA. IPA misalnya adik-adik akan mempelajari tentang bagaimana kimia. Sementara di kimia itu adik-adik di SMP adik-adik hanya kulit luarnya saja. Itu pun digabung dengan IPA. Ada kimia, fisika, biologi. Itu merupakan peminatan yang ada di IPA. Begitu juga di IPS. Adik-adik biasanya hanya mata pelajaran IPS di SMP. Untuk di SMA sendiri ada geografi, ekonomi, sosiologi, ada sejarah peminatan nantinya. Nah, itu kalau di IPS. Nah, apa saja yang ada di kurikulum 2013 di sini? Bedanya dengan yang di SMP atau dengan KTSP, di kurikulum 2013 itu ada lintas minat adik-adik. Jadi, adik-adik kalau seandainya di IPS, adik-adik juga akan mempelajari mata pelajaran yang di IPA sesuai peminatannya masing-masing. Jadi, misalnya untuk di kelas 10 itu adik-adik masih dua mata pelajaran untuk lintas minatnya. Bisa jadi adik-adik di sini akan mempelajari ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, ada bahasa dan sastra Inggris. Terus adik-adik yang IPS juga bisa memilih peminatan biologi, fisika, kimia. Sedangkan adik-adik yang di IPA juga sama. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, ada bahasa dan sastra Inggris. Dan adik-adik IPA juga bisa mempelajari tentang ekonomi. Juga ada sosiologi, ada geografi. Nah, di sini bedanya. Kebanyakan rata-rata anak-anak IPA doyannya ekonomi. Kelihatan saya banyak anak-anak IPA
mengikuti Olimpiade Ekonomi. Tapi tidak masalah. Jadi nanti di kelas 11 nanti adik-adik juga akan dipilih salah satu. Lintas minat yang dipilih adik-adik. Jadi nanti di kelas 11 apa yang yang di kelas 10 nanti dipilih lagi di kelas 11 hanya satu mata pelajaran saja. Nah, itu sedikit tentang kurikulum di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Nah, biasanya kalau di SMA 3 ini kita melaksanakan full day school ya. Kita mengadakan full day school dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan biasanya kita itu masuk jam 7 dan kita pulang jam 15.35. Itu biasanya. Tetapi karena kondisi pandemi, karena kondisi COVID-19 ini, semua dirubah. Kita kembali melakukan pembelajaran secara daring. Apalagi kita melihat situasi dulu nih, tergantung situasi dan kondisi dari Kota Jambi sendiri. Nah, sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran daring itu secara daring dan luring, kombinasi. Jadi ada yang daring, ada yang luring. Untuk tahun pelajaran ini juga kita juga melaksanakan hal yang sama. Cuma bedanya kalau di tahun lalu 1 jamnya itu hanya 20 menit. Kita hanya memberikan materi-materi esensial. Nah, cuman untuk tahun ini karena dianggap 20 menit itu kurang, jadi untuk tahun ini kita mencoba untuk menambahkan 10 menit lagi. Jadi misalnya matematika itu adik-adik itu belajarnya sampai misalnya 2 jam nih. 2 jam berarti kalau dia 20 menit hanya 40 menit. Sangat kurang untuk bisa memberikan materi esensial. Tetapi akhirnya kita mencoba menambah. Jadi 1 jamnya itu kita bikin 30 menit. Jadi kalau dia ada 2 jam bisa 60 menit, lumayan untuk memberikan materi-materi esensial. Itu hanya diterapkan pada saat pandemi. Tapi kalau seandainya pandemi berakhir, kita sudah bisa kembali ke pembelajaran seperti biasa. Nah, itu juga selama pandemi adik-adik juga ada yang daring, ada yang luring nih. Ada yang daring, ada yang luring. Kita mengikuti aturan dari SKB 4 Menteri yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. Beliau mengatakan bahwa harus dipaksa tatap muka terbatas dan sesuai dengan kondisi real dari kota tersebut seperti apa. Dan sampai saat ini saya juga masih menunggu informasi. Saya juga belum bisa menjelaskan apakah kita tatap muka terbatas atau kita hanya daring. Hanya menunggu surat resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi apakah kita bisa melaksanakan secara tatap muka terbatas atau secara daring. Nah, itu sedikit tentang kurikulum SMA 3. Mungkin selebihnya nanti kalau adik-adik ada yang bertanya tentang kurikulum pembelajaran segala macam, boleh adik-adik tanyakan ke OSIS, ke panitia, ataupun langsung ke saya juga bisa. Nah, sedikit tentang kurikulum. Setelah itu prestasi ya. Prestasi mungkin adik-adik, ini mungkin yang menjadi dasar adik-adik mau ke SMA 3. Katanya SMA 3 gudangnya prestasi. Nah, mungkin kita tidak bisa pungkiri yang biasanya SMA 3 sudah dikenal dengan SMA favorit ya. SMA favorit atau SMA yang banyak atau menghasilkan orang-orang pintar. Orang-orang yang luar biasa. Terbukti sebelum saya sebutkan prestasi-prestasi, sekarang banyak sekali alumni-alumni SMA 3 yang sudah sukses, yang sudah bisa meraih impian dan cita-citanya. Banyak sekali. Salah satunya kita tidak usah jauh-jauh, kita tidak usah cari yang ke belakang-belakang. Sekarang ini Bupati Batanghari itu juga alumni SMA 3. Bupati Batanghari, beliau ada alumni SMA 3. Dulu juga pernah Kapolda Jambi, Pak Muklis juga pernah diberikan kepercayaan Kapolda Jambi, dan beliau juga alumni dari SMA 3. Nah, sedikit tentang prestasi SMA 3 untuk beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun terakhir prestasi SMA 3 masih dikatakan sangat bagus, dan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi pandemi, kita masih berharap SMA 3 masih menorehkan prestasi. Ada beberapa prestasi yang sering diikuti oleh SMA 3 itu sendiri. Dari bagaimana olimpiadenya, dari bagaimana olahraganya, dari bagaimana tentang karya ilmiahnya, terus juga saya lihat dari OSIS-nya pun juga berprestasi di sini.
OSIS bukan hanya sekedar OSIS sendiri, tetapi mereka juga saya lihat ada yang tahun lalu masuk ke perguruan tinggi menggunakan titel OSIS itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat Olimpiade tahun lalu, kita tahu ya ada Petrus di sini, ada Petrus yang sekarang kelas 11, beliau sampai ke nasional. Terus untuk bidang karya ilmiah itu juga kita lihat yang di kelas 12 itu ada Alif Rahmat Ananta, ada Stefani, ada Hanif. Mereka merupakan juara-juara karya ilmiah yang sudah sampai ke nasional. Dan sekarang juga kakak-kakak kalian akan berjuang di tingkat provinsi untuk KSN, ajang KSN. Ada beberapa kategori, kita masuk semua, ada dari beberapa kategori cabang Olimpiade, itu mereka sedang mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti kegiatan KSN tingkat provinsi. Dan juga saya lihat di situ sekarang dari tim seni juga sedang mempersiapkan persiapan untuk bisa sampai ikut FLS 2N. Nah, tahun lalu juga SMA 3 juga mewakili bidang poster dan bidang komik digital. Mereka mewakili di tingkat nasional, mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional, dan alhamdulillah mereka belum bisa memberikan prestasi yang terbaik di tingkat nasionalnya. Dan untuk Olimpiade juga si Petrus juga belum bisa memberikan yang terbaik. Terus di bidang karya ilmiah juga kita lihat Alif Rahmat Ananta ini dia berkali-kali menorehkan medali emas di tingkat nasional. Terus si Hanif juga berkali-kali memperoleh prestasi di bidang nasional juga tentang karya tulis ilmiah. Dan mungkin kita lihat lagi dari perguruan tinggi. Kalau dari prestasi ya, kita lihat lagi untuk tahun ini SMA 3 banyak sekali memberikan hal-hal yang luar biasa. Sama dengan tahun kemarin juga SMA 3 memberikan lulusan terbaik untuk bisa masuk ke Akademi Kepolisian. Itu seperti ada Bang Agung, ada Kak Riri, beliau merupakan alumni SMA 3. Nah, tahun ini alumni kita sendiri, Raymond David Kartipala Bukit, beliau merupakan perolehan nilai tertinggi untuk Provinsi Jambi di Akademi Kepolisian. Beliau tercatat di nilai tertinggi untuk putra, dan alumni tahun lalu itu Karin, itu juga yang cewek juga memperoleh nilai tertinggi di Provinsi Jambi. Nah, sekarang juga ada kakak senior kita yang senior juga, dia sedang berjuang di Akademi Militer ya, di Akmil, itu namanya Ferdi. Dia sedang berjuang di Palembang untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, doakan saja adik-adik bisa, kakak-kakak kita ini sudah bisa memperolehkan impian-impiannya. Terkait juga selain dari Akmil dan Akpol juga banyak sekali yang lolos di perguruan tinggi yang ternama. Kalau kita lihat dari SBMPTN, dari SNMPTN kemarin juga banyak sekali yang lolos ke ITB, ke IPB, ke Undip saya lihat. Jadi ada beberapa yang memang yang SBMPTN kemarin juga ada yang lulus di FK Undip, dan alhamdulillah anak tersebut bisa kuliah di Fakultas Kedokteran Undip dengan jalur SBMPTN. Nah, mungkin sedikit saja saya menjelaskan tentang bagaimana prestasi-prestasi di SMA 3, dan mungkin adik-adik juga bisa melihat ya begitu masuk, ataupun adik-adik juga bisa melihat nanti di channel-channel SMA 3 dari official Netco yang di Instagram, dan juga adik-adik juga bisa lihat di Netco TV. Nah, adik-adik udah masuk ke sini wajib wajib sekali untuk subscribe Netco TV. Jadi masuk net SMA 3 harus wajib subscribe dari Netco TV-nya. Jadi jangan hanya sekedar nonton Netco TV tapi tidak di-subscribe. Oke? Ya. Nah, baik. Untuk hari ini saya pikir
materi dari prestasi dan tentang kurikulum saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau banyak pertanyaan bagaimana ekskulnya nanti, apa saja yang tentu pakai ekskul nih, kan sudah dijelaskan sebelumnya dengan Bu Emretri ya, bagaimana ekskul SMA 3 itu dilaksanakan sehingga prestasi-prestasi bisa muncul yang ada di SMA 3 itu sendiri. Nah, adik-adik, untuk penjelasan pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.